beribadah. Tuhan, ini adalah belas kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang tidak dapat hadir hari ini. Mungkin mereka sakit, mungkin juga ada yang bergumul atau bermasalah, berhalangan, sehingga tidak dapat hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan mau melawat mereka satu persatu, ya Tuhan. Tolong mereka. Bapa, kami juga teringat akan saudara kami yang sudah lama undur di dalam Tuhan. Biar Tuhan mau mengetuk pintu hatinya agar mereka kembali mempunyai kerinduan untuk datang bersekutu dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga ingin Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Karena sebentar lagi kami hendak mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian apapun juga menimpahmu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjaga. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia Tuhan menjaga. Yang kedua, bila menanggung jagamu, masa depanmu menjaga. Tuhan menjaga waktu tenang atau tegang. Ia Tuhan dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga Ia Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka. Yang membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita. Kalau yang pakai HP, silakan buka HP-nya. Kita
untuk nats pembukaan saya ambil dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama ya Bapak Ibu. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat ke-6. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Banyakkah perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami? Tidak ada yang dapat sejajar dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya. Jadi kasih Tuhan kita tidak bisa hitung. Ya, kita tidak bisa hitung belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan juga pelihara kita selama hidup kita. Coba berapa banyak Bapak Ibu, bisa nggak dihitung? Tidak terhitung dan kita juga tidak bisa membalasnya. Ya, mari kita memuji Tuhan dari nomor Itulah Nama yang Indah. Nama siapa yang indah Bapak Ibu? Hanya Yesus. Hanya Yesus ya, nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburkan. Indah yang ku cinta. Ya, Bapak Ibu, sudah berapa dosa kita? Seringkali kita jatuh dalam dosa. Mungkin sudah seringkali kita menyakiti hati keluarga kita. Mungkin juga tetangga kita, lingkungan, atau saudara seiman kita. Sering kita lupa dengan ucapan kita menyakiti hati dia. Tapi yang lebih lagi adalah sering kita menyakiti hati Tuhan. Hati Tuhan, hati Bapa kita yang penuh kasih, kita sering menyakiti dia. Mari kita minta ampun kepadanya. Bapa di surga, sebelum kami mohon apa-apa, kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami yang kami sering lakukan. Terutama kami sering melakukannya menyakiti hati Tuhan. Kami tidak pernah mendengar suara Tuhan.
Tapi kami sering sekali menyakiti hati Tuhan. Dan juga kami mungkin menyakiti hati keluarga kami, anak, mantu, cucu kami. Dan juga tetangga kami. Dan juga saudara seiman kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami. Agar kami boleh terus belajar. Jangan jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang selalu mengampuni kami. Terima kasih Yesus. Amin. Agar Tuhan membuka jalan bagi kita ya untuk pengampunannya. Kita memuji Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita? Amin ya. Tuhan yang Maha Pengasih, Dia selalu mengampuni kita walaupun anak-anaknya bandel ya dan menyakiti hati Dia. Mari kita terima anugerah dari Tuhan dengan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat. Yang keempat, Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku. Hai Tuhan Yesus
panggil, Kau yang Ya, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Pendeta Luther Rap-Rap yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar kita buang pikiran kita semua, agar firman Tuhan saja yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Supaya kita pulang tidak sia-sia, boleh membawa berkat apa yang diberikan oleh Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan sebelumnya, yaitu ku berserah kepada Allahku. ku berserah kepada hidup tiap detik ku tak benar bergerak di dunia di taufan gelap. Kita ulang ya lagu ini. Ku berserah kepada di darat pun di laut menderu tiap dapat ku tahu benar gunung tinggi dan kita di dekat Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan hamba-Mu, agar hamba-Mu layak menyampaikan firman-Mu semata-mata berdasar atas pengajaran Alkitab. Urapi anak-anak-Mu yang membaca dan mendengarkannya, biar kami semua boleh dipimpin untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan. Kami makin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan yang saya terima adalah Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia di dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya ulangi,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Banyak yang jawab cuma pagi. Dosen saya bilang kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, yang banyak cuma jawab pagi. Kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya Anda semua selamat di pagi ini. Tapi Anda kepada saya cuma pagi. Jadi saya nggak perlu selamat. Selamat pagi saudara. Sekarang saya sudah ikut selamat. Nama saya Rap-Rap. Maaf, masih ada yang banyak salah tulis, termasuk di sini. Rap-Rap itu satu kata. Sambung. Gak apa-apa. Di gereja saya aja masih ada yang salah tulis. Rap-rap itu satu kata. Banyak orang suka salah tulis. Ini masih sambung jadi masih lumayan kan gitu. Tapi ada yang pisah ya. Rap-rap. Lalu kalau rap-rap dibaca dengan keras, dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis ya. Rap-rap itu satu kata. Masih lumayan. Di gereja saya ada yang pernah nulis begini, "Kepada yang terhormat pendeta Rap pangkat 2." Gitu. Nama kecil saya Luther Zwingli sebenarnya. Di sini pernah ada pendeta Luther Tan kan? Ya. Cuma saya nggak tahu tanggal lahir kami sama enggak, saya nggak tahu. Tapi saya pendeta dari gereja Protestan Maluku, GPM. Saya aliran dengan GKI. Saya ada di Jakarta, tinggal di Jakarta karena diangkat oleh PGI menjadi staf PGI. Sampai saya emeritus. Jadi saya sudah emeritus. Umurnya nggak usah tahu. Nah, bacaan kita tadi bisa dibahas dari berbagai segi. Bisa dibahas dari segi kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati. Bisa kan? Tapi tema kita hari ini tidak membahas itu. Tema kita hari ini membahas kenapa Tuhan mau membangkitkan orang mati itu. Yaitu karena Tuhan berbelas kasih. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah Tuhan berbelas kasih. Di bacaan kita tadi ada di ayat berapa? Ayo baca. Lukas 7 ayat 11. Nah, kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu ada di ayat berapa? 13. Perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas
kasihan. Dalam bahasa Indonesia itu berapa kata? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 5 kata. Dalam bahasa Indonesia itu 5 kata. Tapi dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani cuma 1 kata. Katanya kebetulan susah pula. Saya menyebutnya aja salah-salah. Splakchniomai. Itu bahasa Yunani atau bahasa Chinese, Mandarin, ayo. Splakchniomai. Splakchniomai, 1 kata. Gak usah dihafal, susah. 1 kata Yunani hanya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 5 kata. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Yunani cuma 1 kata. Dan tahu nggak arti kata dasarnya apa? Arti kata dasarnya mangkok. Tahu mangkok? Itu mangkok ya. Oh ya. Biar kelihatan cakepnya kan gitu. Mangkok. Nah, mangkok kalau diisi penuh, nah kalau misalnya sudah penuh, bagaimana supaya dia bisa tumpah? Gerak. Iya kan? Mangkok kalau sudah isi penuh, dia tenang, tumpah enggak? Enggak. Mesti ada yang menggerakkan mangkok itu kan? Kalau dia bergerak, otomatis isinya tumpah. Nah, hati kita ini, hati Tuhan itu digambarkan seperti mangkok. Tuhan itu penuh belas kasihan. Mangkoknya penuh. Tapi kasih yang penuh di mangkok itu tidak mungkin tumpah kalau tidak digerakkan. Jadi, kalau hari ini tema kita adalah Tuhan berbelas kasih, artinya Tuhan punya belas kasihan. Belas kasihan dan kasih tidak sama ya. Kalau kasih itu lebih luas dari belas kasihan kan? Kalau belas kasihan itu apa ayo? Kasihan dulu. Iba kan? Melihat orang susah merasa iba. Tapi kalau saya nggak punya kasih, sekalipun saya melihat orang susah, saya nggak iba. Ya cuek bebek gitu. Nah, kuncinya adalah yang menggerakkan. Dan Tuhan, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tapi yang menggerakkannya ialah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, Tuhan itu penuh belas kasihan. Tapi gerak yang menggerakkannya adalah kasihnya yang sangat dahsyat. Nah, saya rasa kalau cuma tema sampai situ kan khotbah ini selesai, bukan? Udah ngerti kan Tuhan berbelas kasih kan?
Ya udah. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan berbelas kasih, itu bukan pengakuan yang netral. Saudara mengaku nggak Monas itu tingginya sekian meter? Saya nggak ukur. Ngaku nggak? Ngaku kan? Masnya 48 kilogram. Ngaku kan? Tapi itu pengakuan yang netral. Tingginya sekian, masnya sekian, kayak nggak ada dampaknya buat aku. Tapi ketika kita mengaku Tuhan itu berbelas kasih, itu bukan pengakuan yang netral. Pengakuan itu punya dampak bagi kita. Ngerti nggak sih? Kayak bengong ya orang-orang ini. Kalau ngerti itu ngangguk biar saya semangat. Gitu. Saya kalau berkhotbah selalu memperhatikan caranya jemaat mengangguk. Dan seumur-umur jadi pendeta saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya, itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua itu turunnya pelan-pelan dan kaget itu. Itu mengangguk juga. Tapi kalau dibuat saya cepat-cepat aminlah kau. Ketika kita mengaku Tuhan itu berbelas kasih, apa dampaknya buat kita? Apa? Pertama, ketika kita lihat orang, kita merasa iba kan? Tapi pertanyaannya, apakah orang itu merasa patut dikasihani? Ya kan? Ada orang kita lihat dia kasihan tapi dia nggak merasa apa-apa. Dia nggak merasa diri dikasihani. Dia merasa happy-happy aja. Jadi kalau kita mengaku Tuhan itu berbelas kasih, belas kasihan Tuhan itu hanya berdampak buat kita kalau kita memang merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut dikasihani. Lalu kenapa kita patut dikasihani? Kenapa kita mesti merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut dikasihani? Ya, karena kita ini orang berdosa. Dan orang berdosa yang hanya bisa selamat kalau dia dikasihani kan? Saya mau tanya, kenapa orang mati harus dimandikan? Iya betul, karena dia nggak bisa mandi sendiri. Analogi dengan itu, kenapa kita harus diselamatkan? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Itu bedanya konsep keselamatan dalam Kristen dengan konsep keselamatan dalam keyakinan yang lain. Dalam keyakinan yang lain, selamat berdasarkan amal kan? Jadi kira-kira gini, perbuatan baik Anda dicatat, perbuatan jahat Anda dicatat. Ketika Anda diadili di hari kiamat, ditimbang. Perbuatan baik di kanan masuk surga, perbuatan jahat di kiri lebih berat masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemanalah kau? Konsep seperti itu tidak ada di kekristenan. Jadi selama kita masih bisa bahwa kita mampu menyelamatkan diri sendiri, kita nggak merasa patut dikasihani, bukan? Nah itu kita kalau baru bicara tentang kita patut dikasihani kalau kita ini sebagai manusia berdosa. Sekarang sebagai lansia, kenapa kita patut dikasihani? Ayo.
nggak bisa mandi sendiri. Apa opa oma pernah terima WhatsApp? Biasa ada WhatsApp kan yang begini. Lansia dulu dan sekarang ya. Dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Saya pernah menerima WhatsApp begitu ya. Dulu makan enak, sekarang makan cermat. Dulu bisa sombong, sekarang macan ompong. Dulu tak gentar, sekarang gemetar. Secara lansia aja kita patut dikasihani kan? Tapi nggak bisa begitu. Saya pernah membaca sebuah tulisan begini. Dia bilang begini, orang-orang yang sudah lansia itu biasanya diserang ya oleh sejumlah hal. Yang disebut dengan hal-hal yang biasa menyerang orang lansia adalah orang lansia itu satu, merasa dalam bahasa Inggris ya, merasa powerless. Powerless. Opa bisa bahasa Inggris kan? Merasa tidak punya kekuatan. Kedua, merasa useless. Tidak berguna. Ketiga, merasa hopeless. Tidak punya pengharapan. Keempat, merasa loneliness. Yang kelima, merasa guilty feeling. Rasa bersalah. Keenam, self pity. Mengasihani diri sendiri. Ada banyak les-les yang lain ya. Saya cari-cari dalam bahasa Inggris, kalau nggak punya uang namanya apa ayo? Kalau pakai les di belakang? Yang saya cuma dapat tongpes. Gitu. Tapi, nah ini dia tapi. Les-les itu tidak boleh ada pada anak-anak Tuhan. Kita boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Kedua, ketika Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, maka Tuhan mewujudkan belas kasihannya itu sesuai dengan kuasa dan kemampuannya kan? Dan kemampuan Tuhan yang paling tinggi adalah membangkitkan orang mati. Atau dengan kata lain, kemampuan Tuhan yang paling besar adalah memberi kehidupan. Memberi kehidupan kekal. Jadi kalau kita menaruh belas kasihan, misalnya begini, kalau kita lihat ada orang susah, kan, kita menaruh belas kasihan, kita mau tolong kan, pasti kan kita tolong menurut kemampuan kita kan. Tidak mungkin kita tolong dengan hal yang tidak ada pada kita kan. Nah, Tuhan menolong kita dengan belas kasihannya dengan apa yang ada pada Dia, yaitu kuasanya. Dan kuasa Tuhan yang paling tinggi adalah memberikan keselamatan. Nah, kalau begitu saya tanya sekarang.
Walaupun nanti saya jawab sendiri. Saya kalau khotbah suka memakai metode tanya jawab ya. Salah satu metode khotbah itu metode tanya jawab. Dan saya senang pakai tanya jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Untuk apa kita percaya kepada Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus supaya kalau sakit disembuhkan, kan? Gak punya duit dikasih duit, punya masalah dikasih masalah, dikasih jalan keluar, kan? Maka apa? Kita menurunkan derajat Tuhan dari penyelamat, kan? Menjadi Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos. Saya pakai contoh gini aja deh, nggak pakai deh. Saya di rumah saya itu saya bikin taman, saya paling hobi bikin taman ya. Kolam saya bikin sendiri gitu. Nah, tapi kalau GKI Perniagaan panggil saya, Pak Rap, tolong datang bikin taman di GKI. Maka GKI Perniagaan menurunkan derajat saya dari pendeta menjadi tukang taman, iya enggak? Tuhan mampu menolong kita ketika kita sakit, ya enggak? Tuhan mampu menolong kita ketika kita punya masalah. Tuhan mampu menolong kita ketika kita punya tidak punya uang. Mampu kan? Tapi kalau kita percaya dan mengikut Tuhan hanya supaya kalau sakit disembuhkan, hanya supaya kalau nggak punya duit dikasih duit, hanya supaya kalau punya masalah diselesaikan, kita jadikan Tuhan cuma dokter. Tidak, dia lebih dari itu. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia memberikan yang paling tinggi adalah keselamatan. Jadi kalau Tuhan berbelas kasihan, ya, Tuhan berbelas kasihan buat kita, kadang-kadang tidak berarti bahwa belas kasihan Tuhan itu dinyatakan dalam ketika kita minta apa saja ya. Belum tentu. Kalau minta sesuatu belum tentu kita dapatkan. Karena dia punya rencana sendiri. Tapi kalau kita minta sesuatu, dia kasih sesuai dengan apa yang dia mau. Apa yang dia rencanakan buat kita. Tapi yang pasti ialah dia sudah menyediakan keselamatan dan kehidupan kekal buat kita. Itulah sebabnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya kalau sakit disembuhkan, kalau nggak punya duit dikasih duit. Begitu nggak Yohanes 3:16? Enggak. Supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tujuan utama kita percaya kepada Kristus ialah hidup yang kekal. Yang lain itu bonus. Jadi kalau tema kita hari ini, Tuhan berbelas kasihan, ya, tidak berarti bahwa setiap kali kita merasa sesuatu, Tuhan karena belas kasihan, dia pasti kasih aja. Enggak. Makanya dalam hal berdoa, ada 3 hal kan, kata kunci kan. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. 3 kata kunci. Minta, cari, ketok. Ya. Minta, cari, ketok. Jangan disingkat. Kalau disingkat MCK. Gak enak dengarnya. Minta artinya apa? Berdoa. Tapi cari. Ya kan? Bekerja. Usaha. Sakit,
minta kesembuhan dari Tuhan kan? Tuhan kasih, tapi Tuhan gak langsung kasih begitu. Tuhan taruh di dokter, ya enggak? Carilah ke dokter. Masuk angin, minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi Tuhan taruh di antangin JRG kan? WC. Itu yang disebut ora et labora kan? Berdoa dan bekerja. Itu bahasa Latin ya. Kalau berdoa tapi tidak bekerja, tahu bahasa Latinnya enggak? Ora kerja gitu. Tapi yang ketiga, ketok. Tahu nggak apa makna ketok? Kalau opa oma datang ke rumah saya, pintu lagi tertutup. Ketok. Habis ketok apa? Yang buka kan saya, bukan ibu. Betul 100 Bu. Tunggu sampai saya buka pintu, iya enggak? Tok 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 tok, sudah itu tunggu. Artinya kita boleh minta, kita boleh cari, tapi kapan dapatnya itu waktunya Tuhan. Timingnya Tuhan. Tidak mungkin tok 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 nggak dibuka, dubrok. Itu sih ngerampok. Nah, dalam hal tok 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 tok, jangan menyerah. Ya, dalam hal ketok jangan menyerah. Tok tok terus nggak dibuka, tok tok terus. Kalau perlu sampai jari-jari membengkak. Tapi kapan Tuhan buka pintu, kita harus berserah. Makanya kata ketok itu punya dua makna. Dalam hal minta cari, jangan menyerah. Tapi kapan dapat hasilnya, kita harus berserah. Dan kadang-kadang kita ketok pintu depan, Tuhan belum tentu buka pintu depan. Iya kan? Anda ketok pintu saya, belum tentu saya buka pintu depan kan? Saya cuma, ayo dari pintu belakang kan? Ayo, apa bedanya kalau Anda ketok pintu saya buka pintu depan? Apa bedanya kalau saya buka pintu belakang? Beda. Kalau saya buka pintu depan, Anda cuma duduk di ruang tamu, dapat teh doang. Tapi kalau saya buka pintu belakang, Anda langsung di meja makan. Makan sepuasnya. Habis makan cuci piring. Kadang-kadang kita minta A, Tuhan kasih B. Tapi kalau sampai Tuhan kasih B, berarti B lebih baik dari A. Jadi kita sudah dapat bahwa Tuhan berbelas kasih ya. Hati Tuhan seperti mangkok ya. Sudah diisi penuh dengan belas kasihan. Digerakkan oleh kasih, mangkoknya tumpah. Tumpahnya ke kita. Tapi untuk itu kita yang harus merasa patut dikasihani. Ketiga, kalau kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan bagi kita, maka kita juga harus berbelas kasih kepada orang lain. Kita juga harus punya belas kasihan kepada orang lain. Apakah kita juga punya mangkok yang mudah digerakkan? Kata lain dari berbelas kasihan yang ada pada manusia, sebenarnya kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan atau sprakchniomai dalam bahasa Yunani tadi itu tidak pernah dipakai untuk manusia ya. Dalam perjanjian baru, kata sprakchniomai itu hanya dipakai untuk Tuhan.
Tidak pernah dipakai untuk manusia. Untuk manusia dipakai kata apa? Murah hati. Makanya kalau Tuhan spraxiomai bagi kita, maka kita ini harus murah hati kepada orang lain. Nah, apa artinya murah hati? Kalau dikatakan ibu di Turgosted tadi murah hati ya Bu, artinya apa ayo? Jangan cari arti yang jauh-jauh. Artinya hati ibu ini murah. Hatinya murah. 1 kilo 1.000 dibikin semur gitu. Bukan. Sesuatu yang murah gampang didapat. Sesuatu yang mahal susah didapat. Bakso murah makanya gampang didapat, ya enggak? Kalau saya lapar, saya minta ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma beliin saya bakso. Saya rasa banyak yang bersedia membeli saya bakso kan? Karena bakso murah. Tapi dulu ada TV layar besar ya, Sony. Tipenya Kirara Bakso. Itu home theater ya. Itu besar, mahal, makanya susah didapat. Kalau saya bilang, ibu, bapak, tolong beli saya Kirara Bakso. Opa oma bilang apa? Gua aja nggak punya. Murah hati artinya hatinya gampang terbuka. Kalau hatimu sudah terbuka, otomatis dompetmu terbuka nggak? Ya kan? Kalau hatimu sudah terbuka, otomatis dompetmu terbuka. Tanganmu terulur. Sebaliknya, kalau hatimu tertutup rapat-rapat, dompetmu pun udah di resleting, dikasih pin. Tambah password lagi. Maksudnya begini, orang yang suka memberi belum tentu murah hati. Tapi orang yang murah hati pasti suka memberi. Jadi kalau tema kita hari ini bahwa Tuhan itu berbelas kasih bagi kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain. Lalu ketika kita bermurah hati kepada orang lain, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, khususnya sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia? Perhatian, mendoakan, ya bunyi-bunyian gitu. Oh, maksudnya habis jam ya? Oke, acukanlah. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Tulisan itu bilang begini. Memberikan kepada orang sejumlah power. Sejumlah kekuatan. Pertama, physical power. Tuhan memberikan kepada kita setiap orang kekuatan fisik. Oh, berarti saya bisa perpanjang khotbah saya ya gitu. Tuhan bisa memberikan kepada setiap orang kekuatan fisik. Kedua, Tuhan bisa memberikan kepada setiap orang, Tuhan memberikan kepada setiap orang intellectual power. Kekuatan intelektual. Ketiga, Tuhan memberikan kepada setiap orang juga apa yang disebut moral spiritual power. Kekuatan moral dan roh spiritual.
Ketiga, Tuhan memberikan kepada setiap orang juga emotional power, kekuatan emosi. Keberapa itu ya? Ya berikutnya lah, berikut. 1, physical power. 2, intellectual power. 3, moral spiritual power. 4, emotional power. 5, social community power, kekuatan kebersamaan ya. Dan ke-6, economical financial power. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap orang kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan moral spiritual, kekuatan emosi. Emosi juga punya kekuatan ya. Rasa sayang itu punya kekuatan. Marah juga punya kekuatan. Senang juga punya kekuatan. Sudah itu, sampai di mana tadi ya? Kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan moral spiritual, kekuatan emosi, kekuatan komunitas. Dan yang terakhir, kekuatan ekonomi. Nah, derajat kekuatan-kekuatan itu tidak sama pada tiap orang ya. Kalau anak kecil mungkin kekuatan fisiknya masih lemah, tapi kekuatan emosinya kuat. Mungkin bagi orang dewasa fisiknya kuat ya, emosinya kuat, tapi spiritualnya masih lemah. Nah, kalau kita yang sudah tua, apa ayo? Oh tidak. Kita punya kekuatan moral spiritual. Mungkin gak punya kekuatan uang kan, kecuali lansia kaya raya. Tapi minimal bagi kita sebagai orang yang sudah lama hidup di dunia, kita punya kekuatan moral spiritual kan. Dan itu yang kita bisa pakai untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi saya tutup khotbah ini dengan mengatakan begini, Tuhan berbelas kasih, maka kita juga harus bermurah hati kepada orang lain. Tuhan punya mangkok. Kalau kita harus punya, atau kita balik deh, Tuhan punya baskom. Kita mangkok gitu, kecilan. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyelesaikan pemberitaan firman. Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini, agar pengajaran ini menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, para usia yang sudah lanjut ini, menjadi berkat bagi masing-masing kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan menaruh belas kasihan kepada kami, dan karena itu kami mohon tolong kami agar kami juga selalu menaruh belas kasihan dan kemurahan hati bagi sesama kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oh, ayat ya. Hafal aja deh semua ayat di Alkitab gitu. Ya, ayat 13 ya. Atau Amsal jadi ayat 13 aja deh. Ayo.
Mari kita sama-sama baca. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kata kuncinya adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Selanjutnya apa ya? Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah dahulu, kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan iman pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah, berjumpa dengan Tuhan secara khusus dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman, doa, dan pujian ini menjadi berkat bagi kami. Maka kami berdoa untuk gereja kami, GKI Perniagaan. Para pelayannya, di segala jajarannya kami doakan. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dan kearifan, komitmen, agar semua orang yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pelayanan di gereja kami ini dapat melakukannya dengan tekun, setia, dan rajin, dan bertanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kami, orang-orang yang sudah lanjut usia ini. Kami mohon Tuhan memberi kepada kami kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing, sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Tuhan mengenal kami satu persatu dengan setiap keadaan kami. Cukup atau tidak, sehat atau sakit, senang atau susah, apapun yang sedang terjadi bagi kami, Tuhan kenal, Tuhan tahu. Karena itu kami bawa diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang melakukan apa yang Tuhan rancangkan buat kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk kami yang sudah lanjut usia ini. Tuhan berikan kepada kami kebijaksanaan untuk mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami sebagai cara Tuhan untuk membimbing kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, untuk kekuatan fisik kami. Dalam segala kelemahan tubuh kami mohon Tuhan
mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan datang, lawat, dan rawat mereka dengan kuasa Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami Ho Siu Chen yang sakit kolesterol dan darah tinggi. Tuhan berkatilah segala obat-obatan yang diberikan kepadanya. Semoga obat-obatan itu Tuhan pakai sebagai kuasa cara Tuhan untuk menyatakan kesembuhan baginya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami. Kami mohon Tuhan memberkati anak cucu kami, agar anak cucu kami juga dapat memberikan kepada kami penghiburan, dukungan, dan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk pelayanan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk menata kehidupan masyarakat kami sedemikian rupa sehingga di mana-mana ada kebenaran, ada keadilan, ada damai sejahtera. Ini berdoa untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini, untuk masalah-masalah ekonomi, masalah politik yang sekarang makin menghangat. Kami juga berdoa untuk masalah penegakan hukum dan keadilan, juga masalah keamanan. Kami berdoa juga untuk penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Berkatilah semua gereja di Indonesia dan umat Kristen di Indonesia, agar sekalipun kami mengalami banyak hambatan, banyak tantangan dan banyak kesulitan, kami tetap bersatu untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan tilik setiap kami yang sudah hadir pada saat ini di sini. Masing-masing kami punya masalah, punya pergumulan, tapi juga punya ucapan syukur, punya sukacita. Engkau tahu satu persatu. Tolonglah kami agar kami boleh tetap menjalani hidup kami dengan mengharapkan Tuhan. Minggu depan ini hidup kami juga kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami rencanakan, semoga kami dapat lakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kabulkanlah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu kita memberikan ucapan syukur. Tuhan berkata kepada kita ialah dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang bertugas sebentar bisa maju ke depan. Kita memuji Tuhan, yaitu bahasa cinta. Andai kata yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna, ajarilah kami
cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi. Cinta itu lemah lembut, sabar, cinta itu murah hati, rela ajarilah dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah agar kami dekat padamu. Andaikan ku memahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kebaktian Betaria ini. Selain saling menyapa, yang terpenting kami dapat mendengarkan bagian firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Luther Rapra. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadikan pikiran dan perbuatan kami selurus dengan apa yang Kau firmankan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami persembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan semestinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan doa ini. Amin. Ya, Bapak Ibu,
sekarang kita sudah selesai beribadah dan juga sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup kebaktian kita. Kita memuji Tuhan, pertolonganmu. Lagu ini mungkin sebagian ada yang bisa, mungkin sebagian belum pernah mendengar, atau ini lagu lama sih, tapi dia punya kata-katanya, syairnya sangat indah. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah penuh belas kasih dan murah hati. Ya, kita nyanyikan lagu Pertolonganmu. Bapa di sorga, perjumpaan kami dengan Tuhan secara khusus dalam ibadah ini akan usai. Namun kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan di luar sana dalam kehidupan kami sehari-hari tetap berlangsung. Karena kami yakin dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mungkin ada warta, Bapak Ketua. Selamat pagi Bapak Ibu. Jawabannya mungkin selamat pagi ya Pak ya. Tadi diajarin Pak. Selamat pagi ya. Jadi warta lisan minggu ini, pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Luther Aprap yang telah membawakan firman-Nya hari ini. Kedua juga ucapan terima kasih kepada Pendeta Juliana ya yang telah bertugas di Betaria. Terima kasih juga kepada Ibu Liturgos, Ibu Hesti yang telah memimpin kita dan memandu dengan puji-pujiannya. Adapun tugas kelompok minggu depan, kelompok Yesaya dengan koordinator Ibu Marta ya, tolong disiapkan yang bertugas. Kemudian minggu depan ada cek kesehatan seperti biasa, yaitu tes gula darah gratis ya. Lalu juga ada yang mau tes kolesterol dan tes asam urat dengan berbayar. Nanti daftar dengan Ibu Sutariem. Ya. Lalu kita ada kelas katekisasi. Jadi bagi jemaat yang belum katekisasi dan telah mengambil keputusan mau dibaptis, bisa mendaftar ke pengurus serta baptisan tanggal 19 Februari Pak Susin ya. Kemudian kita juga berduka salah satu pengurus Betaria itu Ibu Felicia, mamanya telah dipanggil. Almarhum Ibu Deborah usia 90 tahun dan setelah selesai semuanya dengan kegiatan dan penguburannya ya. Jadi pengurus menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Bu Felicia dan beri kekuatan menghadapinya. Seperti janji saya, hari ini kita ada acara apa Bu? Cap Gome ya. Ada Cap Gome. Nanti dipimpin oleh Ibu Felicia dengan acaranya. Silakan Bu Feli. Selamat pagi Opa Oma. Selamat pagi ya. Jadi saya ikut dapat selamat. Oke. Pagi ini luar biasa sekali, hari ini 90 yang hadir ditambah dengan Zoom ya. Tuhan memberkati Betaria minggu demi minggu dengan jiwa-jiwa yang setia dan jiwa-jiwa yang baru. Sebelum kita masuk acara Cap Gome ya, pokoknya semuanya nanti Pak Irwan udah siap ya kuponnya ya. Ya, nanti ada kupon door prize-nya, semuanya dapat, tapi hanya 20 orang nanti yang akan dapat voucher ya. Ya Pak Irwan ya, betul ya? Oke, jadi sementara kita tenang dulu ya, tenang jangan pulang dulu. Kita akan kenalan dulu dengan teman-teman kita yang baru ya. Saya persilahkan untuk siapa yang baru pertama kali hadir. Yang tadi saya diperkenalkan ada sepasang suami istri. Opa Oma silakan berdiri
Boleh kita kenalan ya supaya kita tahu. Masih bisa ke depan? Nah, silakan supaya kita bisa tahu namanya. Maju ya. Oke. Terus siapa lagi? Ada lagi? Supaya kita bisa cepat dan kita bisa melakukan acara cap gomehnya. Yuk silakan. Nah, ini. Ya, yang lainnya. Nah, wow, luar biasa hari ini. Silakan. Oma dulu ya. Ibu. Sini Bu. Boleh naik ke sini sebentar. Nah, jangan takut saya pegangin. Saya pegangin supaya nggak gemeter Bu ya. Iya, Namanya nggak usah. siapa? Hosein. Hosein. Oh, masih saudara sama Ibu Holiancen? Itu kan yang enggak ya, iya. Holiancen ada. Hosein. Iya. Umur berapa Ibu? 71. Oh, 71. Bagus. Sehat ya Bu ya? Sehat. Puji Tuhan. Ini suaminya, Ya, namanya siapa Pak? Lim Setat. Hah? Lim Setat. Lim Setat. Setat. Ya. Tat ya? Ya. Lim Setat. Saya tadi bukan setat. Lim Setat. Jangan salah ya. T-A-T bukan T-A-N ya. Umur berapa Pak Lim? Oh, 78. Aduh. Udah berapa tahun menikah nih? Iya, berapa tahun, masih inget nggak? Ada 40-an. Oh, 40 tahun ya, masih bisa bersama-sama, senang Iya. sekali Iya. ya. Oke, kami menyambut Ibu Hosein dan Pak Lim Setat ya. Oke, sebentar saya perkenalkan yang lain dulu ya. Oh ya, anaknya berapa? Anak 2, cucu? Oh, anak 2, cucu belum. Nanti siapa yang mau yang mau kasih cucu? Oke, sekarang Ibu ya. Mari Bu sini. Ibu namanya siapa? Sutasmiati. Sutasmiati. Dari mana Bu asal? Jakarta. Oh, di sini, tinggal di sini atau sedang berlibur? Atau sudah pindah? Bu bekerja di sini. Ibu umur berapa Bu? 68. Oh, 68 ya. Ibu masih kuat ya. Walaupun kurus-kurus kuat kerja ya. Ada anak berapa Bu? Enggak. Oh, enggak ada. Ibu ada suami? Enggak. Oh, enggak. Oke. Bu, lihat ke depan Bu. Opa oma kita cakep-cakep. Iya. Kita kasih tepuk tangan ya nanti ya. Ibu Sutasmiati ya. Oke. Sekarang saya Pak Wempi ya. Iya, Pak Wempi biasa di atas, sekarang di bawah. Ya, oke, sini Pak. Cocok habitatnya sama dengan opa oma ya. Pak, silakan Pak. Namanya Pak Wempi siapa? Wempi Selamat. Wempi Selamat. Nah, ini double selamat ini ya. Tadi selamat pagi, ini double selamat. Umurnya berapa Pak? 62. 62. Anaknya berapa? Anak 1 ya. Belum ada cucu? Oke, ya kita kasih. Makasih Pak. Silakan kembali boleh ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan ya. Senang sekali bisa berkenalan dengan opa oma dan kami harapkan minggu depan dan selanjutnya bisa sama-sama kebaktian dan dibina di sini di dalam kebaktian Betaria ya. Sabar. Sekarang saya sebelum kita masuk acara kita ya yang sudah ditunggu-tunggu, saya tetap ingin melakukan acara menghafal ayat ya. Tapi kali ini saya hanya minta 5 orang ya. 5 orang yang akan menghafal ayat. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang mau menghafal ayat? 5 orang saja. Ayo, siapa? Coba, siapa? Ibu Melani. Siapa lagi? 5 orang, 5 orang saja. Siapa? Ya Pak Luther, selamat. Terima kasih Pak Luther Raprap, sudah harus kembali. Selamat Pak ya. Siapa? Dari Ayub siapa? Ibu Indrawati. Ya, siapa lagi? Ibu Melani, Ibu Indrawati, siapa lagi? Ayo, 5 orang saja. Ibu Herawati, terus siapa? 3 orang ya. Oke. Kita mulai dengan Ibu Melani, kita dengar. Ayo, silakan Ibu Melani. 1 Korintus. Iya.
Heeh. Iya. Tidak melebihi. Heeh. Oke, iya. Iya, itu Ibu Amelani sudah mengalami. Silakan Ibu Indrawati. Iya, Ibu Indrawati. Ya. Iya. Pencobaan adalah biasa. Melebihi ya. Iya, kekuatan manusia. Oke. Satu lagi Ibu Herawati. Iya, iya. Siap? Iya. Sebab iya. Oke, nanti selanjutnya ya saya hanya kasih kesempatan istimewa untuk mengucapkan firman beberapa orang ya. Jadi gunakan untuk minggu depan. Nah, sekarang Pak Irwan, udah siap Pak Irwan kuponnya? Bisa dibagi ya? Sudah akan dibagi mana? Enggak. Jadi semua duduk di sini akan dibagikan kupon. Kemudian dalam kupon ini ada yang ada isi, ada yang kosong. Nah, nanti yang isi ada 20 yang ada isi. Nah, yang ada isi nanti ya jadi yang ikut nih ya, yang ikut jemaat, pendeta boleh, tapi pengurus tidak ya. Pengurus itu tugasnya adalah memberi. Ya, yang menikmati adalah anggota pendeta. Satu orang satu ya. Sekarang silakan duduk baik-baik. Silakan pilih. Nah, benar ya. Pilih, kemudian buka. Yang ada isinya silakan ke depan, nanti akan dibagikan voucher oleh Pak Irwan. Ya, udah cantik-cantik semuanya dengan baju merah. Oh iya, jangan dibuka dulu, nanti barengan ya bukanya ya. Ayo. Oke. Ya, sambil opa oma memilih voucher. Ya. Saya mau ingatkan. Coba tenang dulu ya. Yang mengambil tangannya ya, mulutnya ditutup dulu. Dengarkan dulu sambil Bu Hesti bagi kupon. Saya ingin mengingatkan tadi Pak Luther bilang bahwa kalau Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, kita sebagai manusia harus bagaimana? Nah ya, murah hati dengan apa yang ada kan, bener nggak? Ya, yang kita punya apa? Yang pasti kita punya tadi. Kita punya apa? Spiritual ya, moral spiritual. Nah, salah satunya saya ingin ingatkan program kita 1 bawah 1. Ya, 1 bawah 1 adalah cara kita untuk bermurah hati. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga, anak mantu cucu. Jangan lupa tetap doakan ya. Ibu Chen Chao Xiang, Ibu Marta, ada lagi banyak ya, Ibu Yung Moi, ada Pak Pon, dan banyak lagi ya. Kita bantu untuk doakan mereka supaya keluarga mereka juga bisa menikmati belas kasihan Tuhan. Mau ya opa oma? Mau? Iya, ini sekarang fokusnya ke kupon nih ya. Ayo Bu Hesti. Nah, nanti bukanya iya, diaduk-aduk dulu. Semua tenang ya. Pokoknya semuanya kebagian. Sudah sampai mana? Ya, berkat Tuhan ya.
mau kosong, mau ada isi, berkat Tuhan bentuknya macam-macam ya. Yang nggak dapat voucher, dapat yang lain nanti. Dari siapa lagi ya? Udah siapa lagi? Ayo. Pak Irwan tolong ke depan dong. Pak Irwan, udah mau selesai pembagian kuponnya. Hah? Pak? Oh iya, oke ya. Ingat, yang ambil kupon cuman anggota jemaat, pendeta boleh. Ibu Caihun udah dapat belum? Ibu Caihun nggak mau. Dia membagi ke jemaat katanya, ya. Sudah sampai mana? Iya, oke. Iya, pilih-pilih. Semuanya merah sama ya. Yang ada isinya tulisannya nanti langsung maju ke depan ya. Ya, ayo. Sudah akan berakhir pembagian kuponnya. Iya, udah pada ngintip-ngintip ya, ntar timbilen kata orang Jawa ya. Kalau ngintip-ngintip nanti timbilen loh. Ada bisul di mata. Pak Yosep belum dapat nih, Pak Yosep nih. Yosep terakhir ya, Sep ya. Terakhir akan terdahulu. Sep, main musik lah Sep.